Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti dahsyat luar biasa. Masih dengan saya Josian ya, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan belajar nih ya tentang strategi memenangkan persaingan nih di marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Mostly itu mirip-mirip teman-teman. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Yuk teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini ya, Bang Jos Tutorial. Dan jangan lupa like serta komen serta boleh bertanya tentunya ya. Nah, yuk langsung aja kita mulai supaya lebih cepat. Nah, strategi memenangkannya itu sebenarnya saya biasanya menamakannya gitu ya, menamakannya dengan sebutan sebentar nih, saya ganti dulu. Yes. Saya biasanya menyebutnya dengan SEO produk gitu ya. Nah, biasanya saya sebutnya SEO produk. Apa itu SEO? Yaitu search engine ya. Search engine ya, optimization. Nah, apa aja sih itu? Kalau saya bagi nih teman-teman, dia cuma ada beberapa bagian aja. Yang pertama nih ya, yang pertama itu adalah judul teman-teman. Judul atau title ya. Nah, titlenya itu biasanya saya menyebutnya itu langsung lah, intinya gitu ya. Nah, langsung jangan diulang-ulang ya. Ini ada efeknya teman-teman kalau Anda ngulang-ulang ini. Spam, jatuhnya spam, nanti efeknya di kemudian hari. Dan Anda akan capek, repot banget ya, nanti akan saya jelasin nih ya. Judulnya itu, jadi titlenya itu langsung jangan diulang-ulang. Bagaimana sih sebenarnya jangan diulang-ulang? Teman-teman lihat di sini ya, saya contohkan di Shopee misalnya ya, itu mostly sama sebenarnya. Jadi orang kalau datang ke Shopee, kita harus tahu dulu nih ya behaviornya orang istilahnya ya. Nah, mereka akan masuk ke Shopee, mereka akan cari barangnya kan, barang yang mereka butuh kan. Contohnya apa nih? Sepatu sneakers kayak gitu, wanita. Sepatu sneakers wanita teman-teman. Bahkan kadang-kadang mereka tulisnya import gitu kan. Nah, ketika mereka masuk ke sini teman-teman, perhatikan ya, yang benar itu adalah ketika mereka nulisnya kayak gini, sepatu sneakers langsung ya. Kalau misalnya dia Adidas, ya langsung aja memang Adidas gitu ya. Atau misalnya sepatu sneakers Salvina misalnya, langsung mereknya boleh teman-teman. Tapi saya menyarankan tidak begini teman-teman. Ini yang salah ya. Original berhologram ya. Nah, saya nggak menyarankan begini. Jadi langsung aja. Makanya saya tulisnya di sini judul langsung jangan diulang-ulang. Jadi langsung aja sepatu sneakers misalnya apa? Sepatu sneakers wanita import murah misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi dia langsung nih gitu. Jadi jangan diulang-ulang teman-teman. Apalagi kalau nih ya, nih lihat teman-teman nih. Dia langsung di depan kan, sepatu sneakers wanita import, sepatu sneakers Kayano. Ya, langsung teman-teman, jangan diulang-ulang. Saran saya jangan menggunakan di depannya seperti ini teman-teman. Ini kan iklan ya ini ya, oh bukan ya. Nah, intinya jangan gunakan seperti ini. Ya, sepatu sneakers wanita import murah. Nah, di sini mungkin mereknya gitu ya. Tapi masih boleh itu teman-teman. Nah, jangan yang paling pantangannya itu teman-teman, jangan pernah meletakkan, lihat ya. Nih, dulu masih banyak teman-teman. Di bagian depannya itu dibuat tanda kurung promo, diskon, COD, diskon ya. Itu nggak usah teman-teman. Karena apa? Nanti ketika si marketplace-nya itu mengubah algoritmanya, maka produk tersebut akan menghilang. Nih teman-teman, udah nggak ada lagi yang begituan kan, habis nih. Dulu masih banyak saya lihat, sekarang udah habis nih. Gitu. Kenapa? Nah, bayangin kalau misalnya Anda sudah banyak laku nih, tiba-tiba menghilang. Ya Anda nggak dapat omset kan sama sekali kan, menghilang kan. Nah, ini fatal banget. Dan ini udah banyak yang lapor ke saya kayak gitu. Dan mereka akhirnya susah gitu jualan. Nah, di Tokopedia juga sebenarnya sama teman-teman. Prinsipnya langsung jangan diulang-ulang. Ya. Nah, kalau Anda masih kurang jelas teman-teman, ikut di mentoring saya, itu saya jelasin detail banget
Bahkan kalau Anda mau belajar, Bang, produk saya dong, tolong dikasih nama. Itu boleh teman-teman, silahkan. Nanti di link deskripsinya ada grupnya, teman-teman masuk di sana untuk waiting list ya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Jadi penting banget penjudulan itu teman-teman, karena orang akan mencari, nge-search namanya. Semua itu. Anda lihat aja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak nih, mereka akan nge-search kan. Lazada, dia akan search. Jadi search itu penting banget teman-teman. Paham ya? Oke, nah berikutnya yang kedua nih teman-teman. Nah yang kedua itu adalah, ini juga banyak banget yang salah. Sebelum deskripsi. Kategori. Banyak orang menganggap ini biasa aja gitu, kategori nggak penting lah gitu, bebas aja lah. Kadang-kadang baju anak dimasukin ke baju dewasa, baju cewek dimasukin ke baju cowok gitu. Teman-teman, saya udah tanya langsung nih ke orang-orang yang ada di marketplace gitu ya, bahwa cara mereka mengquery, nah itu istilahnya ya, mengquery dan memisah-misahkan dari sebuah produk itu, salah satunya adalah yang paling kuat itu dari kategorinya teman-teman. Makanya kalau Anda membuat kategorinya salah nih, misalnya sepatu anak Anda masukkan ke sepatu dewasa, maka sepatu anak itu akan susah sekali dicari teman-teman. Jadi jangan pernah salah meletakkan kategori. Jadi kategori letakkan pada, ya saya tulis ini, letakkan pada kategori yang benar. Kategori yang benar. Ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga nih, ini juga penting banget. Deskripsi. Karena kan ingat teman-teman, lagi-lagi yang namanya bisnis online itu apa? Bisnis online itu kan berkaitan dengan foto ya, foto. Mereka pokoknya nggak pegang barangnya. Nah, di sini ada yang namanya deskripsi. Nah, ini penting banget. Nah, teman-teman, deskripsi itu harus bisa menjelaskan ya, secara detail. Nah, secara detail tentang produk tersebut tentunya. Nah, istilahnya orang ini adalah copywritingnya. Nah, Anda misalnya jualan mouse seperti ini. Mouse-nya itu mereknya apa ya? Mungkin ada istilah puteran-puterannya ini apa gitu. Nah, itu harus lengkap teman-teman. Nggak bisa cuman sekedar. Jadi dia harus lengkap sekali. Ya, spesifikasinya, istilahnya orang itu kan spesifikasi. Itu harus lengkap teman-teman. Ya, ukurannya, warnanya. Misalnya baju nih. Wah, baju apalagi banyak banget tuh. Ya, lingkar dada, panjang baju, panjang lengan, lingkar pinggang, dan lain-lain. Itu harus lengkap. Bahkan bahannya, ya, apakah mudah luntur atau tidak, itu teman-teman harus buat secara lengkap. Karena dari deskripsi itulah orang bisa menggambarkan produknya. Baru nanti tambah satu lagi di sini, teman-teman ya. Yang keempat, ini dia berhubungan semua nih. Foto, baru yang kelima itu adalah ya, video. Ya, kalau bisa videonya pun ada kalau bisa. Ini yang jarang sih orang buat nih. Tapi usahakan. Ya, foto ini saran saya backgroundnya putih saja. Jadi fokusnya itu adalah pada si produk tersebut. Saya contohkan ya teman-teman ya. Langsung aja nih. Contoh yang deskripsi. Jadi deskripsinya itu yang lengkap teman-teman. Kalau saya contohkan tuh misalnya kayak gini tadi ya. Misalnya kita ngambil, ini deh contohnya. Handphone contohnya gampang banget teman-teman. Handphone itu biasanya pasti bisa saya pastikan ya. Pasti nih. Misalnya ini casing. Jangan casing. Pasti speknya lengkap banget biasanya dibuat orang. Nih ya, Xiaomi ini contohnya. Jadi kita meniru dari cara orang membuat deskripsi dari ini kurang lengkap nih. Tuh, cuman begini aja. Kalau bisa detail banget teman-teman. Kalau bisa detail banget. Itu akan meningkatkan kepercayaan orang juga teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar ada gitu. Ya, handphone misalnya seperti ini. Nah ini kita lihat aja contohnya ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya ada yang membuat asal-asalan, cuman sekedar, teman-teman jangan ikuti yang salah.
Anda harus ngikutin yang benar, teman-teman. Nah, ini contohnya lengkap banget kan, dia tuliskan deskripsi Xiaomi gini. Prosesor nih dijelasin semuanya sama dia nih, teman-teman. Ya. Anda juga harus buat seperti ini, teman-teman. Lengkap. Bila perlu ada penjelasannya lagi tambahan. Ya, tambahan lagi penjelasan. Nah, ini udah lengkap banget nih. Ya. Nih, harus seperti ini, teman-teman. Itu contohnya. Oke, kalau untuk foto juga saran saya usahakan dia putih saja seperti ini. Backgroundnya putih aja. Misalnya kalau di Bukalapak kita cek aja ya, coba ya. Saran saya nggak usah, kayak gini. Saran saya nggak usah rame-rame banget fotonya. Ya, nggak usah rame-rame. Ya, orang nggak fokus malah. Ya, nah ini contohnya kayak gini aja nih. Sorry. Coba saya klik dulu ya. Nah, ini misalnya. Loh, ini nggak bisa ya. Oh, ini flash deal ya. Oke, sebentar. Di Lazada tuh biasanya putih-putih fotonya. Nah, nih kayak gini. Gini-gini aja, teman-teman. Jadi fotonya itu langsung background putih. Jadi to the point kepada produknya. Jangan kepada yang lain. Gitu. Contohnya itu yang paling sering saya perhatikan, teman-teman. Misalnya baju dipakaikan ke orang, orangnya difoto di taman. Itu nggak usah begitu, teman-teman. Saran saya nggak usah. Bukan salah loh ya. Ya, saran saya itu putih aja, atau kalaupun dipakai tapi tetap fokus gitu, kontras. Contohnya gini, ini boleh lah, ini cukup bagus gini ya. Dia dipakai di kaki, jadi fokusnya ke kaki. Atau begini. Nah, jadi ada yang pakai background di tanah begini, ada juga yang langsung begini. Nah, itu lebih jelas gitu loh, ya. Nah, ini contohnya juga sama nih. Jadi nggak usah banyak embel-embel di belakangnya gitu nih. Kan langsung jelas nih fotonya tuh. Langsung dipakaikan ke kaki gitu loh. Ya. Ini contohnya, teman-teman. Dan itu bagus sekali, teman-teman. Ditambah lagi dengan yang kelima, ingat teman-teman, videonya. Jadi kalau ada videonya lebih oke lagi. Dan jangan lupa juga masukkan salah satu misalnya foto atau video dari konsumen gitu. Itu akan lebih memperjelas lagi. Jadi ada konsumen yang beli dan sudah dipakai. Wah, itu kan mantap banget, teman-teman. Ya. Nih, ini contohnya. Jadi saran saya itu, ini contohnya, teman-teman. Boleh juga begini. Nah, nih kan bagus banget dan seterusnya. Nih, dia foto langsung begini. Jadi nampak real picture-nya gitu. Karena orang Indonesia itu masih senang kepada yang real picture gitu ya. Real picture. Tapi ingat, teman-teman, ini kurang bagus untuk penamaannya ya. Ini khusus untuk penamaan. Nah, ini kurang bagus. Langsung aja sepatu casual low firm Sumulan misalnya seperti itu. Sip. Paham ya, teman-teman? Jadi simple banget sebenarnya untuk bisa memenangkan persaingan di marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak. Caranya seperti ini. Dan mostly marketplace sistemnya sama seperti ini, teman-teman. Judul ya. Ini saya ulangin, teman-teman. Silahkan tangkap. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Yang pertama itu ada judulnya, ya pastikan langsung aja, jangan berulang-ulang. Sepatu pria, sepatu pantopel, nggak usah begitu, langsung aja sepatu pria, apa dan seterusnya ya. Oke, kemudian kategorinya jangan lupa, deskripsinya selengkap mungkin, lalu kemudian fotonya backgroundnya putih, dan yang terakhir adalah videonya, video dari kalau bisa si produk tersebut kita videokan. Sip, itu aja mungkin ya pelajaran yang simple banget, dan saya berharap dengan cara seperti ini teman-teman bisa memenangkan persaingan di marketplace yang semakin sengit. Nah, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas ya, teman-teman mau bertanya, mau konsultasi, teman-teman silakan subscribe di channel saya ini supaya teman-teman tetap dapat updatean ilmunya dari saya, dan jangan lupa juga gabung di grup-grup saya karena ada materi-materi yang saya selalu share ya, saya update terus di sana. Sip. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa klik tombol like-nya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you. Bye-bye.